Jadi ketika melihat ada peran seperti ini, ya memang tinggal kita ambil yang positifnya, yang bisa mungkin diterapkan dengan sesuai dengan yang cita-cita atau peran yang dirasa saya mempunyai potensi itu. Gitu kan. Kalau prinsip saya sih, secara pribadi ya teman-teman, kalau saya punya prinsip lebih baik meningkatkan potensi daripada memperbaiki kelemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sahabat Bapak milenial yang kami hormati, pada malam kali ini kita dengan konsep berbeda hadir kembali di tayangan channel YouTube Bapak milenial, dan kali ini kita kedatangan tamu untuk kita kupas dan kita gali kisah-kisah inspiratif dari beliau. Dan ini menjadi konsep baru di channel Bapak Milenial. Kami mengundang beberapa tokoh muda untuk dapat berbagi sharing tentang kisah inspiratifnya terhadap teman-teman sahabat kalian di rumah masing-masing. Nah, sosok kita kali ini namanya Kang Akbar Azhari, atau biasa dipanggil Kang Abai. Selamat malam Kang Abai. Selamat malam. Alhamdulillah. Beliau kawan baik kami, seusia dengan kami, walaupun beda wajah, jauh lebih ganteng dari saya, dan beda nasib, nah ya teman-teman sekalian. Dan kita akan kupas nanti ngobrol dengan Kang Abai. Beliau sosok pengusaha muda di Kabupaten Garut. Hari ini alhamdulillah Allah titipkan kepada beliau berbagai jenis bisnis, dari mulai bisnis kopi di Kopi Kolega. Kalau teman-teman mau main ke Pemda, di depan Pemda itu ada kedai kopi namanya Kopi Kolega. Yang selanjutnya di minuman ini apa, hippie ya teman-teman sekalian. Dan hari ini beliau juga sedang merintis usaha dari kuliner Nusantara namanya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung ke beliau secara lebih mendalam. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan ngobrol dengan Kang Abai. Apa yang bisa Kang Abai share di situasi sulit, di situasi pandemi kita kali ini, ke teman-teman yang hari ini sedang merintis usaha, ke teman-teman yang hari ini masih muda dan sedang membentuk jati dirinya. Kira-kira apa yang bisa Kang Abai share kehidupan pribadi Kang Abai sehingga Kang Abai sampai hari ini bisa survive hari ini gitu kira-kira. Silakan Kang. Ya, jadi kalau di situasi pandemi sekarang ya, saya tuh langsung kita breakdownnya, saya mau breakdownnya intinya satu kunci utama yang kalau yang saya rasakan ya gitu. Yang pertama adalah adaptif. Adaptif ya. Betul. Jadi intinya bagaimana caranya kita adaptif dengan situasi yang sangat-sangat tidak terprediksi. Kita kan nggak tahu, kadang sekarang lagi udah mulai kasus COVID-nya lagi turun, tiba-tiba meledak gitu ya. Nah, terus itu dia, makanya bagaimana caranya, kunci yang paling pertama adalah adaptif ya. Lalu yang kedua adalah gimana caranya kita mempunyai mindset menjadi bukan golongan kaum pesimis. Betul. Gimana caranya kita tetap harus optimis, melihat ke depan gitu ya. Jadi karena kan banyak ya orang ketika dalam kondisi kayak gini, usahanya gimana? Oh sama, lesu nggak ada yang jago nih. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu bahwa secara konsep yang namanya di dunia ini kan ada yang menang, ada yang kalah, ada yang jatuh, ada yang bangun. Gitu. Betul. Jadi ya kita bisa harus melihat sisi orang-orang yang ketika di situasi pandemi ini malah
bisnisnya meroket gitu, banyak gitu. Kayak di tahun 2000 waktu di awal pandemi, kita ngambil kasus di bisnis-bisnis. Kalau untuk kita ambil case-nya di Garut aja, karena kebetulan kan saya dengan tim, dengan partner saya itu kan ada dari bagian dari kolega grup itu, salah satunya ada unit bisnis yang menggarap di dunia visual gitu. Ada foto, video, Iya betul. dan lain-lain. Nah, salah satunya juga sosial media management. Nah, di visual space. Nah, kita dapat ternyata pas ketika waktu di awal pandemi malah klien yang banyak datang ke kita itu bisnis-bisnis bakso aci instan. Nah, karena kita melihatnya itu bukan dari luarnya saja, karena itu memang klien kita itu dalam waktu pas di awal pandemi itu merek bakso aci instan yang datang, merek-merek dari yang sudah sebelumnya sudah ada, iya betul. sampai ada yang aneh, banyak banget yang pengen foto produk, desain kemasan dan itu banyak banget gitu. Itu industri perbakso aci instan itu benar-benar meroket. Mereka nggak mengenal pandemi gitu. Bisa macam peluang dari Itu pandemi dia, ini makanya kan? itu menjadi mereka malah yang mendapatkan peluang gitu. Iya. Ketika kita lihat, kita analisa, ternyata memang karena behavior orang berubah. Ketika yang biasanya beli bakso datang ke tempatnya langsung, disuruh di rumah, mereka tapi secara keinginan Mau beli bakso, pengen tetap bakso, tetap terlayani ya. muncullah inovasi yang si bakso aci instan itu. Gitu, momennya pas, timingnya pas. Orang-orang kan diem di rumah pada bikin bakso yang instan gitu. Akhirnya booming lah gitu. Si merek bakso itu muncul gitu kan. Ada fenomena-fenomena, bahkan sekarang orang-orang tuh kalau yang itu bercanda-bercandanya ya, kalau COVID itu dulu D-nya itu dalgona, terus apalagi ya, pokoknya kalau sekarang C-nya Kravel gitu. Itu kan sebuah produk-produk yang waktu di era pandemi itu yang booming gitu. Ketika pas waktu di awal yang awal pandemi itu 2020, dalgona itu orang booming kan, beramai-ramai orang bikin dalgona gitu. Terus sekarang salah satunya Kravel. Nah itu saya di bisnis saya ngeluarin Kravel itu pas beberapa bulan ke belakang. Ini adalah salah satu pembelajaran saya waktu ketika melihat di tahun 2020 saya nggak dapat momen itu. Kayak momen orang-orang ketika bakso aci, saya nggak terinspirasi ke sana ya. Saya nggak kena gitu karena memang jujur kita kaget gitu, kita nggak tahu mesti kayak gimana. Semua orang shock, Betul. semua orang bingung harus ngapain karena situasi yang tidak terprediksi itu kan ya. Karena kan tidak terprediksi, terus malah semakin orang udah benar-benar stres akhirnya. Cuman kuncinya adalah waktu saya dapat pembelajaran itu, saya dapat dari sana sih, saya benar-benar mulai nih. Saya ikut lagi webinar course tentang bisnis, saya ngambil lagi short course tentang marketing. Saya bahkan sampai course karena ini karena orang menjadi benar-benar beralih ke digital. Nah, saya tuh benar-benar ini saya harus segala ilmu pun harus adaptasi ke sana berarti ya. Jadi saya benar-benar dalamin lagi ilmu digital. Saya ikut short course digital, webinar dan lain-lain yang online kelas tuh saya ikutin gitu. Akhirnya saya dapat kuncinya, salah satunya itu yang pertama, how to survive di era pandemi itu adalah untuk bisnis kuliner kayak saya. Itu ada gimana caranya kita tetap mempertahankan cash flow. Nah, bagaimana caranya? Ya kita benar-benar promo habis-habisan gitu.
Karena kan kalau di bisnis kuliner itu kita misalkan stok untuk bahan baku untuk 1 bulan ke depan. Nah, waktu sebelum kita mau pas pandemi itu otomatis kan stok bahan baku yang untuk sebenarnya untuk bulan itu tuh kita udah stok kan. Nah, itu yang berbahaya lah ketika si stoknya itu nggak berputar kan. Betul. Gitu. Aset kita numpuk di sana. Di barang berarti. Di barang, terus sedangkan kalau di makanan kan itu bisa basi. Iya, betul. Akhirnya saya berpikir keras gimana caranya untuk survive itu gimana ya gitu. Akhirnya ya kita promo habis-habisan. Udah aja gimana caranya kita nggak mikirin dulu tentang masalah profit margin. Yang penting tipis, yang penting cash flow tetap berputar gitu. Betul. Akhirnya mungkin itulah saya terselamatkan gitu. Kami terselamatkan itu dari titik turning point itu di sana. Betul. Jadi sebelum orang melakukan langkah-langkah kayak promo dan lain-lain, kita udah duluan. Karena kan gini, kita bergeser kan dulu case pertama waktu itu di Depok. Iya. Nah, kami tuh udah mikir gimana nih, aduh, wah ini bakal, karena kan sebenarnya waktu ketika awal di Wuhan itu kan kita udah dengar gimana, udah infonya udah nyampe sebetulnya. Kayaknya kita udah prediksi nggak mungkin Indonesia seperti Wuhan. Nggak, maksudnya awalnya atau gimana? Nggak mungkin Indonesia nggak akan kena gitu. Oh gitu. Itu Indonesia pasti kena, kita tinggal nunggu bom waktunya aja gitu. Akhirnya kan kita udah mulai antisipasi, udah benar-benar. Jadi sebenarnya pas mau ke Maret tuh sebenarnya kita udah ada prediksi ke sana gitu. Ini harus hati-hati, kita udah was-was. Akhirnya benar Depok udah. Nah, dari sana kita langsung benar-benar putar persiapin semuanya dipersiapin ya, gimana kita tetap bisa bertahan gitu. Alhamdulillah. Ini pelajaran pertama bagi teman-teman nih di usia muda, belajarlah untuk high adapt, mudah beradaptasi dengan berbagai keadaan. Karena begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik orang-orang hebat. Tidak ada orang-orang hebat yang dididik di situasi nyaman. Kita tahu Rasulullah SAW karena Allah ingin mendidik beliau jadi orang hebat, Allah Subhanahu wa taala itu simpan beliau di situasi sulit, diyatimkan, atau bahkan musuh pertamanya adalah keluarganya gitu. Sengaja situasi itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah madrasah, sebagai sebuah sekolah bahwa Allah sedang mempersiapkan Rasul sebagai orang yang hebat. Begitupun dengan Kang Abay tadi kita dengar kisah inspiratif dari beliau yang membuat hari ini beliau bisa bertahan di situasi pandemi dengan berbagai usaha dari mulai kuliner sampai tadi foto studio ya, visual. Kemarin kita foto Kang Abay di rumah Kang Abay. Salah satunya ternyata beliau ngasih tahu bahwa kita harus mudah beradaptasi. Nah, pesan lain Kang buat anak muda nih supaya tidak terlalu tidak terlalu pesimis dengan keadaan, terus kemudian tidak terlalu sibuk dengan aktivitas yang tidak mendukung masa depannya. Nah, karena mungkin Kang Abay juga karena beliau seusia dengan saya. Mungkin dulu ketika Kang Abay masih muda, ada gak hal yang dilakukan oleh Kang Abay dan itu tidak dilakukan oleh yang lain, teman-teman yang lain gitu? Kalau dulu, jadi saya itu sebenarnya dalam bisnis itu sebenarnya bukan, ya memang dulu waktu kecil pernah sempat saya punya ada cita-cita saya pengen jadi pebisnis gitu. Cuman ya itu ya biasa kan kalau anak kecil selalu berubah-ubah ya cita-cita. Sesuai mood ya. Kadang pengen jadi pilot ya. Terus nanti berubah lagi gitu kan. Betul. Nah, saya itu turning point-nya itu adalah di waktu di kuliah gitu. Waktu kuliah itu memang kondisi dari keluarga saya itu dulu roller coaster lah gitu. Jadi terasa naik ke bawah. Iya gitu, benar-benar waktu saya SMA itu yang paling itu kerasanya dari SMA kelas 2 SMA itu kerasa nih saya udah kelas 2 SMA udah di hidup udah sendiri gitu. Orang tua hijrah ke kota lain, saya tinggal di rumah sendiri.
Ya paling ada dulu tuh ada kebetulan ada bekas karyawan orang tua yang masih stay Saya di rumah. jadi ikut bantu gitu. Nah SMA sendiri akhirnya pas mau kuliah saya nggak dapat pilihan untuk ketika saya ke orang tua saya tidak bisa memilih yang betul-betul kuliah di tempat yang saya inginkan. Sesuai selera ngabay ya. Pokoknya orang tua udahlah kuliah di dulu kan saya pilihannya dulu itu hanya Polban, STAN 3 itu. Saya nggak bakal untuk daftar ke universitas lain itu. Sempat kepikiran ya. Gitu. Iya, Udah betul, ikut PMDK aja gitu. Terus ternyata ketika saya tafakuri direnungin gitu. Ternyata memang dulu tuh memang orang tua memang ingin saya cepat-cepat bekerja gitu. Jadi kan kalau di yang politeknik tuh agak cepat ya gitu untuk bisa masuk kerjanya dunia kerjanya karena udah siap lebih cepat. Iya betul. Akhirnya saya alhamdulillah keterima di Polban PMDK dulu tuh terima, ya udah orang tua paling ntar coba aja di STAN gitu. Kalau misalkan memang karena STAN terakhir ternyata saya STAN nggak keterima, saya ditakdirkan ya jalan Allah untuk di Polban, lanjutlah di Polban gitu. Itu benar-benar bukan yang saya inginkan banget. Cita-cita gitu. dari Kuliah awal di kan bukan ke Polban sana. gitu, jurusan elektro gitu. Aduh, gimana gitu. Ini Kang, menarik nih. Kan hari ini banyak anak muda ya di usia-usia pas SMA mau kuliah. Iya. Ketika dia punya cita-cita A misal, ternyata ibunya menghendaki B, ternyata keadaan menghendaki dia B. Hal yang sama dialami oleh Kang Abay. Bagaimana nih ketika di situasi kayak gitu supaya bisa meredam keinginan kita, terus kemudian bisa menyelaraskan kemauan dari orang tua itu sendiri kayak gimana nih? Kalau saya itu sebenarnya dulu pegangan saya adalah satu, saya ingin menyelesaikan kewajiban saya sebagai anak kepada orang tua. Luar biasa. Jadi orang tua menginginkannya apa? Orang tua saya mengkuliahkan saya itu kan intinya pasti untuk kebaikan saya. Cipta yang terbaik Kang Abay, betul. Pertama itu. Terus saya melihat bagaimana saya berdamai dengan diri. Gimana caranya? Oh ya udah orang tua saya kuliahin saya ke sini pasti tujuannya baik. Betul. Gitu. Kan Polban itu kan kuliahnya kayak sekolah ya. Jadi jam 7 gitu. Kayak SMA ya. Memang jujur saya dulu waktu SMA tuh ya gitulah, mungkin karena suka main dan lain-lain gitu. Tapi memang alhamdulillahnya saya tetap pendidikan tuh gimana caranya tetap mesti jalan gitu. Orang tua mungkin ada kekhawatiran takutnya kalau di universitas yang seperti biasa kan, kalau universitas yang biasa tuh kadang kan jam masuk jam 10 nanti ada kuliah lagi sore misalkan kayak gitu kan. Terus misalkan nggak Senin sampai Jumat, ada Senin, Rabu, Jumat misalkan. Jadwalnya zigzag ya gitu kan. Kalau Polban tuh kayak sekolah kan, Senin sampai bahkan Sabtu kadang-kadang ada kuliah gitu ya. Kayak sekolah biasa aja lah gitu, masuk jam 7. Jadi memang udah dipersiapkan untuk kita itu untuk siap di dunia kerja gitu. Gitu. Akhirnya tapi ya alhamdulillah dari sana saya ditempa gitu. Ditempanya jadi yang penting saya dulu tujuannya ya udahlah, yang penting saya tunaikan dulu kewajiban saya. Betul. Kepada orang tua apa yang orang tua inginkan. Masalah nantinya ketika saya selesai kuliah di sanalah pilihan saya. Betul. Gitu. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi tipsnya bagi teman-teman yang hari ini bimbang di fase SMA, kemudian orang tua ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, belajar dari Kang Abay bahwa ketika cita-cita kita tidak terwujud, maka belajarlah untuk mewujudkan cita-cita orang tua sebagai bentuk bakti dari seorang anak kepada orang tuanya. Luar biasa teman-teman sekalian. Selanjutnya Kang Abay ya, mohon maaf ini saya banyak nanya nih karena banyak sekali yang bisa Kang Abay share ke teman-teman, terutama hari ini. Kalau tadi berkaitan dengan anak muda, hari ini saya ingin nanya-nanya nih berkaitan dengan Batang, bapak tangguh kan gitu ya. Seorang bapak yang mohon maaf
mapan dari sisi ekonomi, juga mapan dari sisi keluarga. Kita tahu teman-teman sekalian, beliau sebagai seorang pengusaha, dan beberapa kali saya sendiri punya komunitas anak ngaji di rumah. Salah satu orang yang peduli di samping teman-teman saya yang lain terhadap komunitas ngaji saya di rumah itu adalah beliau yang selama ini support buat kami, dan hari ini kami sampaikan ke teman-teman, ke semua anak ngaji kami, bahwa saya ada di sini salah satunya adalah support dari beliau, dan mudah-mudahan ketika beliau bertemu langsung dengan teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari beliau. Nah, hari ini Kang, balik lagi ke tema, kira-kira kunci apa nih ketika Kang Abai hari ini bisa beradaptasi di situasi sulit dengan usahanya yang tetap maju di tengah orang lain terpuruk usahanya, terus kemudian bisa juga berbagi dan berbakti kepada sesama. Bahkan setiap kali ada usaha baru, saya saksi bisunya, saya saksinya, beliau selalu mengundang anak yatim dan teman-teman duafa untuk ikut menikmati dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Kira-kira kayak gimana Kang? Kunci usahanya nih kayak gimana nih? Ya. Kuncinya intinya apa ya? Selalu keep trying terus aja gitu. Kalau saya tuh paling utama sih ini. Saya juga pegang tuh motivasi, tekad dan semangat gitu. Jadi motivasi, tekad dan semangat ya. Gitu, dan pantang menyerah ya gitu. Jadi itu tuh sebenarnya yel himpunan saya dulu itu. Jadi poin-poin itu yel himpunan saya tuh dulu kayak gitu. Moto komunitas ya. Ternyata pas saya pikir-pikir jadi gitu. Jadi waktu saya zaman kuliah itu kan saya tuh terpaksa berdagang itu karena kepepet gitu. Bukan keinginan, terpaksa keadaan ya. Ketika saya uang saku per bulan dari orang tua itu ya masih di bawah rata-rata dengan teman-teman yang kalau dibandingkan dengan kalau ngeliat ke atas ya mungkin saya nggak tahu kalau misalkan mungkin aja ada yang lebih di bawah juga ya. Cuman setelah di survei ya saya memang di bawah gitu. Udah setelah gitu, yang terasa ya, yang terasa. Akhirnya saya tuh pikir aduh gimana ya gitu. Saya juga kan ya manusiawi, saya lihat orang lain main jadi pengen main gitu ya. Orang lain kemana, orang lain punya fasilitas apa, saya tuh pengen. Akhirnya, tapi kan melihat kondisi orang tua nggak memungkinkan ya, akhirnya gimana caranya kita berdiri di kaki kita sendiri gitu. Nggak mengenalkan tidak tergantung ke orang lain gitu. Akhirnya ya gitu, saya berdagang, apapun yang bisa saya dagangkan, saya dagangkan gitu. Nah mungkin dari sanalah, karena saya terasa melihat peluang gitu Pak Jai. Jadi mungkin kalau yang saya lihat, melihat kan kalau pebisnis itu bagaimana caranya dia pintar jeli melihat peluang gitu. Kan kuncinya di sana biasanya. Pebisnis itu. Nah mungkin itu kalau untuk saya ya sendiri itu mungkin terasa gara-gara yaitu dari dulu terasa gimana caranya nggak punya modal, di situasi sulitnya tetap bisa berdagang gitu ya, bisa ngasilin uang. Gimana saya dari dulu, saya masih ingat betul waktu di awal kuliah itu saya berdagang perhiasan untuk wanita. Karena teman kosan saya itu orang Kalimantan, kebetulan dia punya usaha di kerajinan Kalimantan yang dari batu-batu Kalimantan. Bagus-bagus kan batu-batu Kalimantan tuh kayak kalau sekarang kayak batu akik kan gitu ya, warna-warni gitu. Nah dia dibikin perhiasan buat cewek. Akhirnya, bisa nggak gue jualin gitu? Bisa. Ya udah baik, mau jualin, ya udah. Bantu jual ya gitu. Tapi kan gue nggak mesti beli dulu ya gitu. Jadi dipinjemin barang dulu. Gitu. Nanti kalau udah ada beli. Gitu jual-jual kayak begitu gitu terus sampai jadi agen asuransi, jadi jual makelar kucing, makelar udah kenyang ya. Udah semua dicoba pokoknya gimana ada peluang itulah gitu sampai
yang cukup sustain itu waktu itu saya jual keripik dulu waktu lagi boomingnya Maichi. Saya jual dia di mana nih ini pabrik, dia ngambil barang cari-cari gitu tanya-tanya sampai dapat ternyata awal muasalnya si Maichi itu ngambilnya barangnya dari sini nih. Saya berawal dari modal 30.000, saya puter terus dari 30.000 terus sampai dalam 1 minggu tuh saya bisa ngabisin berapa kintal keripik lah gitu. Saya jual di Garut, saya bikin brand sendiri sampai keripik mulai lesu gitu kan, ganti lagi apalagi nih gitu, lihat lagi cari peluang lagi dulu, gimana caranya, lihat kebetulan omnya teman saya manajer di sebuah restoran di Braga. Di restorannya itu dia jual roti-roti khas Braga gitu. Saya deketin gitu, gimana caranya, Om ada yang bisa saya jual nggak Om di sini gitu, tanpa saya harus bermodal gitu. Oh ini ada roti, ya udahlah. Saya modal nekat aja, motivasi, udah saya jualan roti. Akhirnya hampir 1 tahun saya jualan roti gitu. Malam jam 11 malam saya ambil roti ke Braga, langsung pulang ke kosan ke Sarijadi itu. Terus subuh itu saya antar dulu ke asrama gitu, ke kantin gitu, ke ibu-ibu kantin. Saya drop barangnya karena saya cuma dikasih 3 hari si barang itu. Terus saya sambil berangkat kuliah itu selain bawa buku-buku itu saya bawa roti gitu. Bawa roti jualan gitu. Gak malu ya? Gak malu karena ya gimana lagi gitu. Saya fokusnya kita ke goals aja. Ke target gitu. Targetnya apa? Kalau kita fokusnya kayak analoginya misalkan kita mau ke Bandung. Kita udah analisis dulu misalkan di rumah tuh di Leles bakal macet, ada Changxin, di sana ada bakal macet, di sini ada macet, di sana katanya bakal ada razia. Ya kita nggak akan jadi jalan-jalan gitu kita ya. Kan berangkat ya, betul. Pakai pesawat takut jatuh, pakai kapal takut tenggelam, pakai mobil takut tabrakan mah nggak akan jalan-jalan kan. Tapi kalau kita goalsnya, ya saya harus berangkat ke Bandung, gimana caranya berangkat? Berangkat aja gitu, ngalir aja gitu. Betul. Nah, dulu tuh saya gitu dulu gitu. Ya memang disebut ya kalau sekarang sih saya nggak mungkin gitu juga kalau sekarang gitu, karena pertama kan saya punya beban gitu ya. Beda keadaannya kan kalau dulu mah saya istilahnya saya jadi sengsara pun kita bangkrut pun nggak ada beban diri ya. Ada beban lagi gitu. Nah kalau sekarang mungkin menjadi lebih perhitungan karena ada secara pengalaman, experience dan lain-lain gitu. Makasih Kang Abay. Jadi teman-teman yang anak muda, tips yang kedua dari Kang Abay ini, habiskan jatah gagalmu. Teruslah mencoba gitu ya. Teruslah coba. Tapi dalam konteks usaha ya, bukan dalam konteks nikah ya. Seperti Abah kan coba lagi ya. Pacaran setelah nikah, pacaran gitu. Ya boleh kayak gitu ya, teman-teman. Nah, Kang Abay, yang selanjutnya nih, tadi menarik dari Kang Abay itu ada beban amanah baru. Ketika dulu istilahnya usaha gagal ada mengurangan gitu ya. Saya hanya menanggung, Kang Abay hanya menanggung perut Kang Abay sendiri gitu. Hari ini kan Kang Abay alhamdulillah Allah titipkan 2 anak kan ya. 2 anak, mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana sih pola pikir apa yang berubah ketika dulu usaha di usia muda dengan masih single, ketika hari ini usaha dengan amanah baru seorang keluarga nih, bedanya dari siapa nih kira-kira? Bedanya sangat berbeda. Bedanya itu, jadi ini bisa jadi case-nya itu ketika saya ngambil case aja ya gitu ya. Jadi ketika waktu saya masih single dulu, beres kuliah di Polban, terus saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk dapat beasiswa untuk disekolahkan di ITB di sekolah bisnis manajemennya. Nah kebetulan saya itu kan bisnis yang kerajinan kulit itu dianggap itu di bidang fashion, terus alhamdulillah Allah ngasih jalan gitu. Saya buka di mall yang cukup lagi rame dulu di Bandung, di PVJ itu. Bentar Kang Bay,
ternyata loh ketika tadi padahal kan awal masuk ke kampus yang pertama itu kan hanya mewujudkan cita orang tua, tapi ternyata Allah temukan ke kampus yang lain. Itu. Itu keajaibannya ya. Nah itu bahkan teman-teman saya itu sampai bilang, kata bahasanya di ulang tahun ke Di ulang tahun ke gitu. Jadi betul. Karena teman-teman saya itu saya udah terkenal, si Abai mah tukang dagang gitu. Karena apa-apa dagang gitu. Orientasinya dagang ya. Gitu. Jadi Iya. ketika dikasih jalan itu, saya pun, nah itu kita harus percaya ketika jalan Allah tuh yang tidak terduga-duga. Itu saya sempat saya ingat dulu waktu awal adanya fakultas School of Business Management di ITB itu, waktu saya SMP. Dulu ingat saya itu anaknya Pak Hatta Rajasa itu yang kuliah di sana gitu. Terus saya tuh dari teman kakak saya tuh bilang, di ITB ada fakultas baru gitu. Soalnya dia benar-benar beda banget sama fakultas-fakultas lain. Dia antusias ya. Ya, terus katanya bagus. Wah, pengen kuliah di sana gitu. Waktu SMP itu, jadi pengen di sana lah gitu. Mudah-mudahan bisa gitu. Waktu SMP baru emang punya ada cita-cita lagi ke sana lagi gitu. Sampai bahkan pas waktu kuliah itu, waktu saya kuliah di Polban, saking saya pengen kuliah di sana, saya tuh gimana caranya? Saya punya mindset, walaupun saya nggak kuliah di sana, tapi saya harus punya teman-teman anak supaya kuliah di sana gitu. Supaya bisa kuliah magang ya. Ya gitulah. Sedikitnya betul. saya bisa ambil ilmunya dikit lah gitu. Iya, betul. Tapi ya gitu, saya cuma yakin aja bahwa Allah pasti kasih jalan gitu. Betul. Nah, kembali ke tema tadi Kang. Apa sih perbedaan Kang Abai ketika masih muda bisnis dengan hari ini punya keluarga, bagaimana mengatur waktunya, bagaimana bisnis bisa tetap berjalan, keluarga pun bisa tetap sesuai dengan amanah Allah gitu kan. Kadangkala saya sering merasakan ya, ketika seorang fokus di usahanya memang dia mencapai puncak karir, tapi ketika di keluarga dia amatiran, di usaha dia profesional, tapi di keluarga dia amatiran gitu. Kira-kira kayak gimana nih Kang Abai? Kalau saya itu mungkin waktu itu pasnya yang saya lanjut itu pas ketika saya alhamdulillah dapat bisnis yang di sana, alhamdulillah Allah ternyata dikasih kelancaran gitu ya. Bisnis saya itu waktu itu bisnis berjalan aja gitu. Terus kalau dibilang cepat, cukup pesat gitu. Perkembangannya tuh cepat. Terus mungkin itu kayak saya ada shock culture tuh, nggak biasa pegang uang segitu gitu ya. Nah itu jiwa muda, masih muda, single, pegang uang segitu. Nah itu paling berbahaya gitu. Jika tidak ditopang dengan imannya. Nah itu, dan ini mungkin pembelajaran buat teman-teman nih gitu. Ketika masih muda, kayak saya tuh berarti beres umur 21 tahun lah gitu. Saya udah punya bisnis di mall gitu ya, punya toko di mall, terus pendapatan gitu tuh, wah kaget gitu. Terus di kota besar ya, fasilitas ada dan lain-lain, untuk istilahnya tempat buat ngabisin duitnya ada gitu. Ya akhirnya gitu, saya mungkin dibilang menyesal, cuman saya berpikir kalau menyesal kan nggak bisa, kita nggak bisa ulangi lagi ya udahlah gitu, yang udah cuman itu menjadi pembelajaran tuh. Oh iya, dari sanalah saya tahu bahwa ketika saya harus misalkan punya pendapatan segini, harus kayak gimana sih menghargai uang, menghargai kerja keras. Nah dari sana ketika saya sudah berumah tangga lah, dari sanalah gitu, oh iya, alangkah baiknya itu manajemen keuangan itu memang jadi fokusnya itu kan ke istri, jadi lebih ke istri, ke anak, mungkin ke orang tua. Jadi lebih, kalau yang saya lihat kayaknya ketika single dan berkeluarga itu uangnya menjadi lebih bermanfaat. Ketika udah keluarga ya. Karena hawa-hawa usia muda itu benar-benar
susah orang buat nasehatin, makanya tuh harus ngerasain dulu. Nah, jangan sampai gitu. Makanya saya ketika kayak saya punya partner kayak yang di visual tuh, partner saya itu masih muda gitu. Jadi saya kayak ngeliat di Javu, waduh ini waktu saya umur segini nih gitu. Makanya saya selalu ingetin apa nih yang saya dulu kesalahan saya lakukan, jangan sampai kalian rasain gitu. Iya, Makanya betul. dari sanalah makanya jadi tujuannya ya kalau mungkin salah satu kenapa menikah disunahkan gitu. Mungkin yang kalau yang secara pengalaman pribadi saya itu yang saya rasakan. Jadi ketika kalau single tuh ya gitu, kita punya uang gitu, ngelihat dikit apa nih yang bikin pengen belanja apa. Apalagi kan saya di mall. Setiap hari Liatin barang baru kan ya. Terus kehidupannya serba gemerlap dan lain-lain itu, waduh. Terus dan akhirnya tuh kalau nah gitu kan kalau single pulang misalkan pulang ke rumah itu yang ada siapa-siapa gitu ya. Ada yang nyambut katanya. Nah, terus akhirnya kan cari temannya itu kan ya ke tempat ngopi, tempat nongkrong atau apa-apa gitu-gitu. Jadinya kayak gitu. Tapi kan kalau ketika punya istri, anak, ketika pulang ke rumah ada anak, ada istri. Jadi kita mulai ini kewajiban untuk istri saya, kita ingin bahagiain istrinya apa. Buat anak kita udah ngelihat masa depan, ini anak tuh kan nanti harus sekolah, apa yang harus kita persiapin. Ya banyak positifnya lah gitu. Mantap, luar biasa. Perbedaannya. Mantap, luar biasa teman-teman sekalian. Psikologi atau jiwa atau ruh ya. Ruh yang kadang-kadang belum diinstal di dalam diri ketika perubahan status. Ini yang bisa saya dapatkan dari Kang Abay. Seolah-olah ketika dia bujang, seolah-olah ketika dia sudah nikah, psikologinya masih psikologi bujang. Masih main, uang hanya milik dia sendiri gitu Kang Abay. Beda ketika ruhnya sudah diinstal, jiwanya sudah diinstal, psikologinya sudah diinstal. Ketika itu sudah ada dalam diri seseorang atau seorang bapak, seorang suami, ketika dia pulang ke rumah, dia sadar diri, sadar posisi bahwa dia adalah sosok imam di rumahnya. Uang yang dia dapatkan itu tidak hanya untuk dikonsumsi pribadi, ada semacam pengerem kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian dari Kang Abay berkenaan dengan keluarga tadi bagi masa muda. Mudah-mudahan teman-teman yang masih muda nih, yang hari ini sedang mencoba membangun usaha, mencoba membangun kehidupan, mudah-mudahan bisa terinspirasi. Kang Abay, sebelum kita tutup, kasih dulu statement buat teman-teman, share dulu apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang nonton, dan juga mudah-mudahan Kang Abay ini jadi semacam jariah Kang Abay ketika teman-teman yang lain nonton dan lihat video ini. Silakan Kang Abay. Saya tuh suka bingung nih kalau ditanya kayak gini. Pesannya dari saya tuh gini sih. Kalau buat teman-teman yang lihat video ini gitu ya. Sebelum misalkan jadi pengen berbisnis atau jadi pengen usaha nih gitu, sebelumnya coba teman-teman kenalin diri dulu gitu, kenalin diri pribadi, karena yang lebih tahu kan pribadi masing-masing gitu, karena semua orang mempunyai peran masing-masing gitu, nggak semuanya harus berperan sebagai pengusaha, nggak semua harus berperan sebagai pegawai, nggak semua berperan harus guru, ya kan, semua mempunyai peran masing-masing gitu, mempunyai peran masing-masing. Betul. Jadi ketika melihat ada peran seperti ini, ya memang tinggal kita ambil yang positifnya, yang bisa mungkin diterapkan dengan sesuai dengan yang cita-cita atau peran yang dirasa saya mempunyai potensi itu, gitu kan. Kalau prinsip saya sih, secara pribadi ya teman-teman. Kalau saya punya prinsip lebih baik meningkatkan potensi daripada memperbaiki kelemahan. Kalau saya sih itu lebih baik meningkatkan potensi daripada
memperbaiki kelemahan. Lebih baik mempost Ya, yang gitu. jadi modal kebaikan kita daripada terus kita Memperbaiki menambah yang ini. Nah, Iya, kalau menambah. saya kan logikanya gini, kalau misalkan kita punya nilai matematik kita di 5, Iya. terus nilai bahasa Inggris kita di 7. Kalau kita anggap effort kita sama-sama di nilai di angka 2, matematik kita cuma dapat 7, tapi Iya. bahasa Inggris kita kan dapat 9. Betul. Jadi kan kita kalau memperbaiki kelemahannya kita menjadi orang yang rata-rata. Betul. Tapi ketika kita meningkatkan potensi sih kita bisa menjadi orang yang di atas rata-rata. Luar biasa, mantap. Itu Dan sih poinnya. inilah teman-teman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendidik 40 manusia terbaik. Yang dididik oleh beliau itu di rumah Arqam bin Abil Arqam bukan orang yang segala bisa. Tapi di antara 40 ini Rasulullah SAW mendesain siapakah yang ahli dalam bidang masing-masing. Tidak peduli dengan kekurangannya yang ada dalam diri, kekurangan itu hanya untuk ditafakuri dan kelebihannya untuk disyukuri. Terima kasih Kang Abai atas kedatangannya. Cukup, Bah. Kita doakan semoga Kang Abai usianya berkah, rezekinya berkah, usahanya berkah, keluarganya juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan tidak hanya jadi panutan dari sisi usaha, tapi panutan dari sisi keluarga, panutan dari sisi kehidupan beragama. Karena tidak ada artinya sehebat apapun pencapaian kita di dunia tanpa nilai surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan juga menginspirasi saya, dan suatu saat kita bisa bertemu bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Abai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.